Oke, hari ini kita mulakan dengan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah dan sambung sama doa belajar yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, Kak Tada, baca surat Al-Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni Rabbi zid wa Rabbi Rabbi zidni il ilman, warzuqni warzuqni fahma. Amin. wa yassir amri wa hlul lisani. Oke, hari ini kita mulai saja ya langsung ya, karena udah agak sore. Langsung kita untuk ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah uang dan pengelolaannya. Terlihat, Kak Tade? Gitu ya. Terlihat ya, sejarah uang dan pengelolaannya. Coba saya dibacakan. Yang pertama tentang apa? Sejarah uang dan pengelolanya. Terus, A. Sejarah uang. B. Jenis-jenis uang. C. Pengelolaan uang. D. Manfaat pengelolaan uang. sejarah uang pada zaman dahulu untuk memperoleh barang-barang kebutuhan kita melakukan kegiatan tukar menukar barang ya. Kegiatan tukar menukar barang tersebut dengan cara barter. Barter itu apa? Tukar menukar. Ya, menukar barang. Walaupun tidak sejenis ya, menukar barang. Barter masih berlaku dalam kehidupan suku-suku, khususnya di daerah terpencil ya, Kak, di di daerah Papua, di yang masih di pedalaman itu masih menggunakan sistem barter karena cara ini dianggap kalau barter dianggap merepotkan. Di masa sekarang itu apa namanya eh, perkembangan teknologi apa eh, zaman semakin teknologinya semakin canggih. Kalau pakai barter rasanya kurang praktis. Terus saat ini pemikiran orang makin berkembang ya. Pada zaman dulu masih menggunakan barter, tapi pada saat Rasulullah itu sudah menggunakan apa coba kalau saat Rasulullah menggunakan apa? Tukarnya menggunakan apa? Pakai apa? Barter, pakainya apa? Untuk alat pembayarannya pada zaman Rasulullah coba tak tahu apa? Di zaman Rasulullah kita pakai apa? Sudah kan pakai alat tukar barang pakai apa? Apa? Pakai emas dan perak. Pakai emas dan perak. Untuk saat ini emas dan peraknya karena sudah berkurang ya pada zaman Rasulullah dan setelah sahabat-sahabatnya juga masih menggunakan emas dan perak. Cuman karena banyak terjadi peperangan, terus banyak juga eh, cadangan emasnya makin berkurang, akhirnya diganti menggunakan uang kertas. Coba dibaca yuk jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang. Yang pertama, kartal. Uang kartal berupa uang kertas dan uang-uang logam yang langsung digunakan untuk kegiatan jual beli. A. Cari uang kertas. B. Jadi Cari uang uang, kertas. ciri uang logam. Dua. Dua, Uang viral adalah alat pembayaran penukaran dalam bentuk surat penting seperti cek, biro, wesel. oke. Kak Tado punya uang? Sudah menabung? Ya, Udah, oke, alhamdulillah. Jenis-jenis uang uang kartal. Uang kartal itu berupa uang kertas dan uang logam yang langsung bisa digunakan untuk kegiatan
jual beli. Eh, bisa dilihat kan? Punya uangnya? Bisa ada uang nggak di situ? Kak tadi punya uang Oh, nggak? Sebentar. bentar. Ada. Oke. Kak tadi ada uang berapa di situ? Di sini ada 2.000 doang. Tadi ada uang berapa di situ? 2.000. Ada uang 2.000. Terus 2.000 aja. Iya. Oke. Sama 1.000 nih ini. Seribuan logam ya. Ya. Oke. Eh, coba bisa sebutkan nggak ciri-ciri uang kertas yang Kak Tadu bawa itu? Yang Kak Tadu pegang. Ciri-ciri uang kertas. Apa sih ciri-ciri uang kertas? Bisa dicatat ya nanti ya Kak Tadu ya. Ya. Sambil belajar sambil mencatat. Oke. Ciri-ciri uang kertas apa coba? Apa Kak Tadu? Apa ini? Uang kertas. Bentuknya? Bentuknya apa? Persegi panjang. Bentuknya apa? Persegi panjang. Bentuknya persegi panjang. Terus apa lagi? Apa? Kalau eh 50 warnanya apa? Biru. Biru. 20 Hijau. hijau. Terus 10.000 Ungu. ungu. Terus 2.000 Warna apa itu ya? abu ya? Iya, abu-abu. Abu-abu. Ini semuanya adalah uang kertas dengan cirinya uang kertas bentuknya persegi persegi panjang. Terus apa namanya? Warnanya sesuai dengan apa? Nomi Nominal. nominalnya. Terus yang ini eh, coba dilihat di terawang. Kalau di terawang terlihat apanya ya? Bayangan. Terlihat apa? Bayangan. Terlihat apa? Ada apanya sih? Ada bayangannya, Bu. Ada bayangannya. Terus selain ada bayangannya, yang terlihat itu apa sih? Kalau yang 50 udah terlihat ya ininya ya. Apa ya namanya ini? Apa ini? Tahu. Ya, benang. Ada apa? Benang merah. Benang merahnya. Ada benang merahnya. Terus ini uang ini digunakan sebagai alat transaksi, sebagai alat jual 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 beli. beli. Kalau Kak Tado ndak ada ini, bisa nggak kita membeli? Enggak. Nggak bisa. Ini yang menerbitkan adalah Bank Indonesia. Dan di sini tertera ada apa ini? Coba lihat ada apanya ini? Tanda Tanda tangan tangan. ya, Gubernur Bank Indonesia. Di sini juga terlihat apa ya ini ya? Pahlawannya. Iya, namanya siapa sih itu? Pahlawan siapa? Insinyur. Bentar, Bu, sebentar. Ini lihat punya Bu Guru aja. Kelihatan nggak? Mana aku semua, Ibu, lanjut. semua. Aku bisa ngajar. Ya aku bisa. Saya tidak WA ya. Udah, Kak Tado. Oh ya ini, maaf. Kak Tado tadi pegangnya yang ini ya. Iya, 2.000. Yang 2000-an, nggak apa-apa. Maaf. Eh, Kak di 2000 ini
ada namanya siapa sih ini di sini? Muhammad Husni Tamrin. Nah, di nama Husni Tamrin ini apa namanya nama pahlawan kita. Terus belakangnya, Ada tari tradisional. iya, tarian tradisional mana ya? Ya, Ini tari apa? Geral Slanok. Ini tari piring ya? Ya, Mm-mm. Oke. Ini di Indonesia, ini namanya apa sih? Mata uang Indonesia namanya apa? rupiah. Rupiah. Coba bisa sebutkan selain kalau di apa yang lain di Malaysia namanya apa ya? Ringgit. Ringgit. Kalau misalkan di Filipina, Tahu di sini. Filipina kalau nggak salah namanya peso ya, peso. Terus kalau Jepang, Jepang namanya apa Jepang? Tahu. Yen. Namanya apa? Yen. Yen. Terus kalau di Eropa namanya Dolar. Euro apa dolar, euro? euro. Iya, namanya namanya euro. Ini apa namanya? Alat sebagai uang sebagai alat Jual beli. pembayaran atau kegiatan jual jual beli. Banyak sekali apa namanya uang. Terus di sini juga tertera ada apanya ya? Ini apa? Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Apa ini? Nomor 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 seri nomor seri uang. Ini untuk menunjukkan berapa jumlah uang yang sudah cetak. dikeluarkan. Ini juga semuanya ada nomor nomor seri. Ciri-ciri uang kertas itu terbuat dari kertas dan berbentuk persegi panjang. Setiap nominalnya berbeda warnanya, serta di terawang terlihat benang-benang merahnya dan ditandatangani oleh Gubernur Bank Indonesia. Kalau ciri-ciri uang logam, Bulat, ciri-ciri uang bulat, logam, bundar, Bu. ya bulat pipih, bulat apa? Bulat apa ini? Bulat pipih. Ini terbuat dari apa ya? Perak. Perak. Dari ini logam dari logam perak. Ini sebagai juga sebagai alat transaksi untuk jual jual beli dengan uang logam. Ini ada dua mata sisinya nih. Ada sisi yang bertuliskan berapa ini? 500. 500 dan Ya, juga bergambarkan burung Garuda. kelihatan bergambarkan burung Garuda. burung burung Garuda. Ini apa namanya? Ini alat namanya uang lo logam. Logam. Uang logam yang apa? Yang terdiri dengan berbentuk lingkaran, ada dua mata sisi uang. Terus kita lanjut untuk uang giral. Coba dibaca ya untuk yang uang giral. Uang giral adalah alat pembayaran dalam kurung penukaran dalam bentuk surat penting seperti cek, giro, dan wesel. Ya. Apa namanya alat-alat uang giral itu adalah alat pembayaran atau penukaran dalam bentuk surat-surat penting seperti cek, giro atau wesel. Kak Tado sudah pernah lihat cek? Belum, Bu. Oh belum pernah. Aku baru nggak bawa ini nggak ada. Apa namanya itu berupa seperti apa namanya bentuknya panjang ya. Nanti ada apa namanya ada tertulis. Coba Kak Tado bisa mencarikan contoh cek
Bisa dicarikan contoh-contohnya. Contoh cek kartu ATM. Bukan, kalau ini itu semacam apa namanya? eh giro atau cek atau wesel. Kalau wesel itu sudah lama ya, jarang dipakai sekarang. Kalau cek sama giro itu masih untuk apa? Untuk sebagai alat pembayaran. Biasanya itu tertulis apa namanya? Tanggal pencairan, terus apa namanya? Giro juga tertulis tanggal pencairan. Penerbitan cek ini kalau tidak punya saldo di bank ini tidak bisa untuk membuat cek atau giro. Orang yang berhak untuk membuka cek ini harus punya saldo karena ini sebagai apa namanya pembayarannya. Misalkan nanti jatuh temponya tanggal ini bulan Februari ya, 1 minggu lagi misalkan bulan apa tanggal ini sekarang tanggal 20 Februari tahun 2023. Ya nanti bisa dicairkan pada saat jatuh temponya yaitu tanggal misalkan 20 Februari 2023 itu cek nanti kapan-kapan nanti guru apa namanya perlihatkan ya apa namanya bentuk-bentuk cek atau bisa carikan Mas Tadeng Bu Bisa, Guru. bisa. Coba guru dicarikan contoh-contoh cek atau giro. Nanti guru terangkan di situ. Kelihatan, kelihatan. Nah, ini semua adalah apa namanya? Contoh-contoh cek. Nah, ini di sini ini biasanya untuk alat pembayaran yang jumlahnya besar. Ya, tadi seperti ini bukan? Nah, ini apa namanya? Tertera di sininya eh, apa namanya? Tertera Bank Sentral Asia, terus apa? Ini untuk pembayaran ada namanya siapa, terus atau pembawa se apa namanya? Dengan jumlah 2.700.000.000 rupiah. Nah, 2.700.000.000 rupiah. Ini sesuai dengan ini tanggal apa namanya? eh, tanggal untuk ini misalkan untuk tanggal pencairannya. Nanti apa namanya pada saat pencairannya ini sesuai dengan tanggalnya ya Ya. sesuai dengan tanggalnya nanti sesuai dengan tanggalnya misalnya orangnya biasanya di sini ini nomornya ini terus di sini biasanya di sebelah sini itu tertera tanggalnya biasanya nah di sini ini tertera tanggalnya untuk misalkan 7 Januari 2009 nih diminta saudara untuk supaya pada tanggal 7 Januari 2009 untuk apa namanya memindah dana atas beban rekening kami sejumlah 2.389.500. Nah, ini biasanya apa namanya? Nanti di untuk mengambilnya pada tanggal ini gitu, ya. Ini namanya apa? Ini namanya giro. Biasanya ada yang orang atas perjanjian ya, biasanya sesuai dengan perjanjiannya mau diminta berapa hari atau berapa bulan. Nanti kalau apa namanya, kalau misalkan, oke saya kasih 1 minggu, berarti 1 minggu dari sekarang, misalkan sekarang tanggal 15, berarti nanti untuk apa, untuk mengambilnya sekitar tanggal 22 ya, sekitar tanggal 22 itu nanti di sini tertera tanggal 22 Februari 2023. Berarti nanti Kak Tadu bisa ambil uang sebesar 3.850 misalkan untuk pembayaran misalkan Kak Tadu jualan apa namanya kaos dengan menggunakan giro atau cek ya. Sudah paham ya ini yang namanya giro atau cek. Bentuknya hampir sama giro atau cek. Nanti misalkan ini ada juga giro yang kosong. Giro yang kosong itu berarti orang yang misalkan
Bu Guru sama Kak Tado nih, apa namanya, berbisnis tentang baju misalkan. Bu Guru apa bayarnya ke Tado lewat pakai apa? Pakai cek. Ternyata di saat jatuh tempo tanggal ini, Bu Guru tidak bisa membayar atau di saldonya tabungannya Bu Guru tidak sampai sekian, berarti itu namanya ceknya kosong. Kosong. Di saat cek kosong itu nanti kita kena denda itu sama pihak bank. Kita nanti tidak bisa dipercaya lagi sama orang, tidak bisa dipercaya oleh pihak bank karena sudah apa namanya? Sudah membuat orang kecewa karena biasanya kalau misalkan tidak ada saldo atau dananya uang yang tidak ada, tidak mencukupi, kita bisa mengkontak orangnya untuk menunggu misalkan dia untuk apa untuk mengisi dulu seperti itu. Ini ya udah paham ya, bentuk cek atau giro bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti ini di sini ada tanggalnya. Nanti Kak Tado mau ambil tanggal 7 Januari gitu, nanti bisa menuju bank untuk mengambil uangnya. Oke. Yuk kita apa namanya? Kita lanjut lagi ya. Nah, Hmm. Ini pengelolaan uang. Silakan Kak Tado bisa bantu Bu Guru untuk apa namanya? Untuk membacakannya. C. Pengelolaan uang. Untuk mengelola uang, kita dapat melakukan berbagai cara. Yang pertama, menabung. Kedua, membuat daftar kebutuhan. Menuliskan ciri-ciri uang kertas Enggak, bukan ini dari bukan. Yang ini bukan. Terus yang ini, yang D manfaat. D. Manfaat mengelola uang dengan lebih baik. Yang pertama, pengurangan uang jadi lebih hemat. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan jadi terjamin. Yang ketiga, melatih hidup sederhana. Yang keempat, dapat mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Ya, ini untuk apa namanya? Untuk pengelolaan uang dapat kita lakukan dengan cara menabung. Kak Tado sudah menabung? Nah, Sudah, oke. Nabungnya di mana? Nabungnya di mana Kak Tado? ya, di bank Oke. Nabungnya tiap minggu atau tiap bulan? gak tentu. Oh, nggak tentu. Hmm. Terus apa namanya? Ada selalu membuat daftar kebutuhan nggak? Dikasih uangnya sama mama tiap hari atau tiap bulan atau tiap minggu? Saya akan mondok jadi setiap minggu. Oh, mondok jadi setiap minggu ya. Mondok Ya, di mana sih Kak Tade? di Jawa Timur, Kediri. Oh, berarti ini dari Jawa Timur ya, dari Kediri ya? Enggak, ini pulang saya. Oh, pulang. Ini membuat daftar kebutuhan. Biasanya tiap bulan, berarti kan kalau anak pondok itu sudah bisa memanage keuangan sendiri ya, Kak Tado ya. Dikasih uang sama mama misalnya 1 bulan 500.000. Biasanya kebutuhan yang pertama yang Kak Tado itu apa sih kebutuhan pertama? Ya, Nah, apa coba? kebutuhan pertama ya dapur. Dapur, apa itu contohnya? Apa ya? Kamu masak sendiri? Ya, Kamu masak sendiri? Insya Allah pinter banget. Berarti belanja ya, belanja sendiri gitu. ya, Itu apa namanya, masak masak sendiri apa masaknya nanti ganti-gantian, ada piket bareng sama teman-temannya atau gimana? ada jadwalnya, Bu. Oh, Ada udah ada jadwal. jadwalnya. Oh iya, iya. Berarti nanti untuk masuk bareng-bareng sama temennya gitu banyak masaknya. Ya, Oh gitu. Terus nanti ada juga yang pergi belanja. jadi bagi-bagi tugas. Oh, bagi-bagi tugas, ada yang ke pasar gitu ya. Ya, Ada yang belanja, terus ada yang masak, nanti ada yang menyediakan gitu. iya. Oh gitu. Ya ya coba Bu Guru pengen lihat tuh daftar kebutuhannya Kak Tado nih. Kalau dikasih uang sama mama, pertama yang digunakan apa dulu?
bayar dapur. Mm-mm. Uang dapur biasanya berapa sih sampai berapa Kak Kado? Kalau dapur lebih murah daripada beli makan. Oh, berapa kira-kira itu? Dapur sebulan Mm-mm. 40. Oh, terus habis itu setelah dapur? Dapur 140. Terus Itu biasanya kalau tintanya habis beli tinta. tinta. Hmm. Oh, buat nulis hot. Iya, buat nulis kayak naskah gitu. Iya kan nulis nulis kaligrafi itu ya, hot Iya, itu ya. Mm-mm. Benar bukan namanya hot apa bukan itu tulisan itu? iya hot Ya, tulisan hot. Terus, itu apa? terus apa lagi? Udah itu aja kalau 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 udah ini mah kalau pertama masuk mah beli seragam dulu. Beli kan udah Hmm. lama seragamnya udah ada jadi tinggal makan bayar kas kamar, kas kelas. Oh, kas kamar ada, kas kelas ada. Nah, terus untuk cuci mandi kan juga butuh kan? Itu Iya, udah masuk sabun, dapur. sabun itu sabun biasa dikirimin dari sini. Oh, dikirimin. Oke. Berarti itu sudah pinter nih ya, membuat daftar kebutuhan, udah bisa memanage keuangan sendiri nih. Kata dua, masya Allah. Kata dua berarti kelas berapa? Di mana? Di sini. Iya. Kelas Hmm, 9, di pesantren berarti kelas kelas 9. 2, Oh, kelas 2. kelas 2 sanawiyah ya. Enggak, masih tidak ya saya. Oh, berarti udah pinter nih membuat daftar kebutuhan. Berarti sudah bisa mengelola ke keuangan dengan cara nabung. Tapi itu ada nabung ya, udah disisihkan kan? Nggak semuanya apa apa ada uang, uang jajan sendiri nanti kalau berangkat sekolah jajan, nanti pulang jajan gitu. Sekolahnya di dalam nggak pakai sekolah umum, sekolah salap. Oh, sekolah salah. Hafid Quran kah? Enggak, bukan. Salap khusus kitab. Oh, khusus kitab. Sudah belajar kitab apa aja? Ah, Sudah belajar kitab apa aja? ada tafsir, ada Fathul Qorib, eh, ada ini apa namanya? Ada maksud, ada maksud, ada Jatuh Sibian, ada Oh, sampai Fathul Sibyan. Atfal, Hidayatul Mustahik. ya itu Mustafid, Tanurul Hijah. Hmm. Ih, keren. Nanti sekali-kali dulu diajarin ya. Itu tulisan kaligrafinya pasti keren tuh. Saya belajar nulis hot. Pernah saya kirimin itu gambarnya. Iya. Ya. Nanti guru dikirimi ya. Iya, iya. Hmm. Kalau eh, bisa itu dikaryakan, misalkan kamu kan bisa bikin kaligrafi, terus kamu bikin kaligrafi yang besar, pakai itu apa namanya, dilukis kan bisa ya, pakai apa namanya, Bisa. eh iya, terus bisa kamu kamu jual-jual secara online gitu, dijual nggak secara online, di Figura, terus di apa namanya, eh pakai apa namanya, dipakai Figura, terus kamu dijual tuh lewat online, wah keren itu, kamu bisa menghasilkan uang sendiri dan apa namanya sudah bisa pemasukan, bisa menabung, sudah bisa membuat daftar kebutuhan itu namanya pengelolaan uang kecil-kecil tapi sudah bisa berbisnis. Hebat itu. Coba kamu kembangkan, kamu karyakan, Iya. ya. Apa namanya? Kalau misalkan membuat kaligrafi itu biasanya pakai itu ya apa namanya? Yang buat gambar itu buat melukis pakainya Ini di sono full hitam gitunya. pakainya apa? Tinta sama pentul doang. Oh, saya kira pakai itu. Nanti coba kamu kembangkan lagi yang pakai apa namanya? Kayak warna. Terus pakai pewarna, terus pakainya yang buat pelukis itu apa Ya, namanya? kanva, kanva. Nah, itu coba. Soalnya temannya Bu Guru itu banyak itu yang gitu terus dijual online. Ya awal-awalnya sih nggak terlalu mahal, tapi habis itu sekarang udah harganya udah 1 jutaan lebih gitu kan. Tanpa figura loh itu. Coba kamu nanti apa namanya? Kamu punya bidang seni di situ, punya art di situ, itu kamu bagus. Coba kamu dalami lagi, bisa buat karya.
mulai sekarang tuh dipersiapkan ya. Kalau Ya, ada apa namanya, ada waktu luang, kamu buat kaligrafi yang bagus. Coba nanti Bu Guru dikirim ya sayang ya. ya, Oke, terima kasih. Ya, terus untuk manfaat pengelolaan uang dengan lebih baik, penggunaan uang jadi lebih hemat. Kalau misalkan kita sudah bisa memanage keuangan, sudah membuat daftar kebutuhan, pastinya itu jauh lebih hemat. Kita tahu, oh mana prioritas pertama, misalkan dapur untuk makan terlebih dahulu. Terus habis itu kamu bisa apa namanya untuk kebutuhan mandi, makan tadi sudah mandi. Terus jangan lupa menabung, disisihkan. Terus untuk misalkan apa namanya bayar sekolah, uang SPP, uang kas kamar, semuanya. Kalau sudah ada semuanya, jajan pun jangan terlalu terlalu banyak. Apalagi kalau sudah bisa masak, mending masak atau bikin sendiri jadi lebih apa? Lebih berhemat. Terus memenuhi kebutuhan jadi terjamin. Kalau misalnya kita sudah biasa menghemat, terus kita punya tabungan. Kalau misalkan nggak seperti itu, tintanya habis karena kita butuh untuk membuat tulisan kaligrafi atau membuat hot. Kita sudah tidak bingung lagi karena kita sudah punya tabungan atau kita sudah punya simpanan untuk membeli tinta. Terus yang ketiga, melatih hidup sederhana. Melatih hidup sederhana itu kan tidak gampang ya. Misalkan apalagi di pesantren. Itu suka nggak itu yang namanya temennya beli ini, terus kamu juga, ah aku juga mau beli ah gitu. ya, Padahal buat kamu kadang, misalkan kan nggak butuh banget, nggak penting-penting banget buat kamu. Itu nggak kamu? Ada nggak seperti itu? ya Atau kamu, kadang pernah, oh kamu juga suka? pernah. Contohnya seperti apa itu? Itu Sepatu? enggak, saya sekolah pas sendal. Oh, sendal. Ya, waktu Terus, itu apa namanya beli ini apa sweet, peci. oh, peci. Teman kamu beli. Ya, Padahal kamu nggak butuh tuh. Peci kamu masih bagus. Tapi kamu tetap beli ya? iya, Iya. Akhirnya jadi apa? Mubazir ya? Ya, kepake kan? Kan kepalanya cuma satu. Iya. iya, Melatih hidup sederhana. Kalau masih bisa dipakai, kenapa tidak? Gitu kan? Melatih hidup sederhana. Terus dapat mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Dapat mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Artinya, kamu sudah siap nih. Apalagi usia kamu sekarang berapa? 15. 15. Tuh. Untuk mempersiapkan 15, berarti nanti 15. Sebentar lagi masuk aliyah ya. Ya, Masuk aliyah. Kamu punya cadangan tabungan. Nanti sebentar lagi masuk aliyah. Misalkan kamu mau sekolah yang reguler atau masuk pesantren yang beda lagi atau meneruskan di situ. Tetap terus kan? iya, Nah, tetap di situ. Kamu sudah punya tabungan nih. Masuk aliyah biasanya kan ada uang lagi kan untuk pendaftarannya, untuk seragamnya beda lagi, terus untuk misalkan untuk beli tasnya, untuk beli sepatunya. Itu kalau kamu mulai dari sekarang, kamu sudah persiapkan, kamu sudah tidak bingung lagi, nanti aku harus gimana? Tidak harus selalu tergantung kepada orang tua. Apalagi kalau kamu misalkan seperti tadi bisa bikin menulis kaligrafi yang bagus, kamu bisa kamu karyakan itu bisa menjadi uang buat kamu cuan yang banyak. Wih, keren. Tuh kan? Terus nanti setelah itu kamu masih tetap hidup sederhana dengan menghemat, menabung. Sebentar lagi terus kamu masuk ke jenjang kuliah perguruan tinggi. Kalau biasanya anak pesantren biasanya pengen sekolah di luar negeri, misalkan ada di Kairo, ada di Turki. Itu kan tetap walaupun lewat ada beasiswa, tapi kamu tetap punya uang tabungan sendiri. Nanti kamu di sana ada dapat beasiswa, udah mengantongi uang sendiri, jadi tidak merepotkan orang tua. Oke. Sebentar, Guru masih ini untuk apa namanya sejarah uang pada zaman Rasulullah dulu. Coba kamu kan dari pondok,
sudah belajar tentang uang pada zaman Rasulullah kan? Pada zaman Rasulullah pakainya apa sih untuk alat transaksi atau alat tukarnya? Kayak emas dan perak. Iya, dengan emas atau perak. Pada zaman Rasulullah itu menggunakan emas atau perak. Terus karena banyak peperangan dan apa namanya uang logam dan emas dan peraknya banyak untuk apa namanya berkurang ya, apa namanya bahan bakunya berkurang, akhirnya menjadi diganti menjadi apa? Menjadi uang kar- kertas seperti sekarang. Oke, untuk apa namanya hari ini sebenarnya ini jam nanti eh, tolong tadi untuk apa namanya untuk ininya ya untuk tugasnya bagaimana untuk tugas hari ini bagaimana cara mengelola keuangan dalam keluarga keluarga kamu misalkan apa namanya di di Tado ayah masih ada kan mama ada Masih masih semua nah ayah bekerja. jualan. Oke, jualan. Wah, lebih bagus lagi tuh. Berdagang. Dagang seperti Rasulullah ya. Oke, tugas hari ini cara mengelola keuangan di keluarganya Tado. Gimana cara misalkan ayah apa bekerja, terus uangnya ayah dikelola sama ibu kan, sama mama. Buat apa, untuk apa, kegiatan apa saja yang kan, misalkan untuk belanja, terus bayar SPP sekolah kamu, terus untuk apa namanya, untuk adik ada nggak? Ada. Ada? Hmm, nanti silahkan ya tugasnya cara mengelola keuangan dalam keluarga. Oke, sudah paham tadi? Paham. Oke, kalau misalkan ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Sudah paham semua? Ya, udah. Sudah? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini sekian dulu ya, Tado ya. Ya, Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. ya. Mari kita sempurnakan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.